tindakan apapun kepada pasien, kita harus mencuci tangan dengan 6 langkah terlebih dahulu. Kemudian kita memakai handscoon. Nah, setelah itu kita kembali ke ibu, kita perhatikan keadaan ibu, kita lihat apakah ibu tampak cemas, tampak khawatir, tampak kesakitan, dan apakah ibu tampak kekurangan cairan atau tidak. Nah, bisa kita lakukan pemeriksaan konjungtivanya atau kita melakukan CRP. Nah, selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhunya. Selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan pada abdomennya. Kita lihat ibu, saya buka terlebih dahulu ya ibu. Nah, kita lihat apakah ada linia nigranya atau tidak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan level 1, 2, 3, dan 4. Pada level 1 ini untuk menentukan tinggi pundus arteri dan usia kehamilan. Sebelum melakukan tindakan, kita samakan suhu tangan kita dengan suhu ibu. Kemudian kita atur posisi ibu dengan lurus, kemudian kaki yang ditekuk. Kemudian kita lakukan pemeriksaan levelnya seperti ini sampai di bawah prostesis sifoideus. Nah, kemudian tangan ini kita tahan, kita ambil meteran, kita ukur berapa panjangnya sampai ke simfisis pubis. Kemudian tangan sebelah kanan kita melakukan pemeriksaan. Jika yang kita rasakan bulat, keras, melentik, itu adalah kepala. Akan tetapi jika yang kita rasakan itu lunak, tidak melentik, itu adalah bokong. Akan tetapi jika yang kita tidak ada merasakan apapun, berarti posisi bayinya itu melintang. Nah, selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan level 2. Level 2 ini bertujuan untuk menentukan letak punggung dan letak bagian ekstremitasnya. Nah, tangan kanan kita letakkan seperti ini. Jika kita ingin melakukan pemeriksaan sebelah kanan, kita dorong seperti ini, kita lakukan pemeriksaan. Jika yang kita rasakan bagian-bagian kecil yang tidak menentu, berarti itu ada ekstremitasnya. Kemudian kita periksa sebelah kirinya lagi, kita dorong seperti ini. Jika yang kita rasakan itu keras seperti papan, berarti itu adalah punggung. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan level 3. Level 3 ini bertujuan untuk menentukan apakah bagian bawah janin sudah masuk ke PAP atau tidak. Caranya itu kita pegang di atas simfisis pubis, ini di dekat fundusnya, kita goyangkan. Jika tidak bisa digoyangkan, berarti sudah masuk PAP dan bisa kita lakukan level 4. Jika ini tidak bisa digoyangkan, berarti level 4 tidak bisa kita lakukan. Nah, di sini tidak bisa digoyangkan dan kita lakukan level 4. Level 4 ini caranya, jika sebentuknya seperti ini, berarti konvergen, berarti sebagian kecil dari janin ini masuk ke PAP. Jika sejajar, berarti setengah dari bagian bawah janin ini sudah masuk PAP. Tapi jika bentuknya seperti ini, divergen, berarti bagian bawah janin sebagian besar sudah masuk pintu atas panggul. Nah, selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan kontraksi, pemeriksaan genitalia. Maksud saya, kita lihat apakah ada darah, feses yang keluar atau tidak. Nah, selanjutnya itu baru kita melakukan pemeriksaan DJJ. Pada pemeriksaan level 2 kita sudah tahu kan letak punggungnya, kita lakukan pemeriksaan DJJ-nya dengan menggunakan linek. Kalau ada Doppler bisa kita gunakan Doppler. Ini kita letakkan di bagian punggungnya, tegak lurus. Kemudian tangan kiri kita memegang arteri radialis ibu. Jika bunyi yang kita dengar dengan yang kita rasakan sama, berarti itu bukan denyut jantung janin, melainkan denyut jantung ibu. Jika berbeda, berarti itu denyut jantung janin, maka kita hitung 1 menit penuh. Nah, selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan kontraksi hisnya. Kita letak tangan kita di umbilikus atau pusat ibu. Kemudian kita hitung interval, frekuensi, sama durasinya itu sampai hisnya datang, sampai hisnya itu hilang. Nah, selanjutnya itu baru kita melakukan periksa dalam. Sebelum melakukan periksa dalam, kita lakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Kita ambil underpad sama perlak, kita letakkan perlak terlebih dahulu. Kemudian kita letakkan underpad. Setelah itu kita ambil bengkok sama kapur sublimat. Ini kita sudah memakai handscoon bersih. Kita lakukan dari labia minora terjauh, labia minora terdekat dengan sekali usapan, kemudian labia minora terjauh, labia minora terdekat, kemudian dari klitoris sampai ke anus. Nah, selanjutnya itu kita buka, kita lakukan periksa dalam seperti ini. Ibu tarik nafas dalamnya ya ibu. Kita raba
fosionya. Jika pembukanya sudah lengkap dan air ketubannya itu belum pecah, maka bisa kita lakukan amniotomi dengan setengah kocer. Nah, setelah itu kita keluarkan, kemudian kita bereskan, kita jelaskan kepada ibu hasil dari periksa dalam yang telah kita lakukan. Misalkan pembukanya itu belum lengkap dan cairan ketubannya itu belum pecah, bisa kita sarankan kepada ibunya untuk jalan-jalan kecil. Nah, bisa juga kita ajarkan kepada ibu bagaimana cara meneran yang baik dan benar, terus bagaimana cara mengatasi nyeri persalinan yang baik. Terus selanjutnya itu kita masuk ke kala 2. Di kala 2 ini, jika ibu sudah ada dorongannya kuat dan meneran, terus rektum sama vaginanya itu udah ada tekanan yang kuat, terus sphincter ani dan propanya itu menonjol, sama perineumnya itu sudah menonjol, maka kita persiapkan alat-alat yang kita butuhkan untuk proses persalinan, terus alat-alat atau obat-obat darurat yang kita butuhkan jika sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi, seperti misalkan pada bayi asfiksia kita membutuhkan tempat yang datar, kemudian sorot atau implant warmer, kemudian kita membutuhkan obat oksitosis. Setelah itu kita membutuhkan lipatan kain untuk mengajar bahunya, kemudian kita dele hidung sama mulutnya, hidung dan mulutnya. Nah, setelah itu kita memakai APD, alat pelindung diri. Setelah kita melakukan periksa dalam, enskunnya ini kita masukkan ke larutan klorin. Nah, setelah kita pakai APD, kita cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun, kemudian kita pasang handskun. Setelah itu kita melakukan periksa dan denyut jantung janin lagi, terus kita lakukan pulpa higien lagi. Jika introitus vaginanya ini terkontaminasi dengan feses, bisa kita lakukan pembersihannya ini dari depan ke belakang seperti ini. Setelah itu alat-alat sama handscoon-nya ini kita masukkan ke dalam plastik dan kita singkirkan. Nah, setelah itu kita ganti, kita pasang handscoon sterilnya, terus kita siapkan oksitosin, masukkan. Habis itu kita menggunakan handscoon. Nah, setelah kita melakukan oksitosin, kita lanjut ke proses persalinan, kita pasang handscoon steril. Setelah itu kita letakkan, kemudian kita letakkan kain bersih. Setelah itu, jika ibu sudah merasakan ada dorongan atau dorongan untuk menerat, kita letakkan tangan kanan kita untuk melindungi perineumnya, kemudian tangan kiri untuk melindungi kepalanya agar tidak terjadi defleksi. Ibu, ayo tarik nafas dalam, ibu, dorong ibu, stop ibu. Nah, kemudian kita perhatikan pada lehernya, jika ada lilitan tali pusat, berarti jika longgar kita langsung lepaskan, jika tidak longgar kita ambil klem, kemudian kita klem di antaranya, langsung kita gunting. Nah, setelah itu kita tunggu putaran vaksi luarnya seperti ini. Jika sudah ini, ibu, ayo tarik nafas dalamnya, dorong lagi ibu, kita lepaskan bahu bagian atasnya itu dengan cara kita ke bawahkan. Ibu, tarik nafas dalam, dorong lagi ibu, lanjut lagi ibu. Oke. Nah, setelah bayi lahir, kita letakkan di atas perut ibu karena ini tidak sampai, kita letakkan di sini. Kemudian kita ambil klem. Kita 3 cm di atas ini. Atas ini. Habis itu 2 cm. Setelah itu baru kan kita gunting. Kita masukkan ke dalam larutan klorin. Ininya kita lepas karena sudah digunting tadi. Lalu baru kan kita melakukan penilaian Apgar score pada bayi. Dari A-nya kita nilai dari kemerahan tubuh bayi. Jika
biru semua atau sianosis, berarti kita beri nilai 0. Jika tengah-tengah tubuhnya ini merah, ekstremitasnya yang biru, kita beri nilai 1. Jika seluruh tubuhnya itu adalah merah, berarti kita nilai 2. Kemudian dari nadinya, kita raba nadinya. Jika tidak teraba berarti 0. Jika kurang dari 100 kita beri 1, dan besar dari 100 kita beri 2. Kemudian kita lihat dari respon menangisnya. Jika 0 tidak ada respon menangis, 1 meringis, kalau 2 itu adalah menangis kuat. Terus kita lihat dari aktivitinya. Jika 0 tidak ada aktiviti, 1 itu lemah atau tindakan pasif maksud saya. Kemudian kalau 2 itu aktif. Kemudian dari respiratorinya, 0 tidak ada napas, 1 itu lemah, 2 itu napasnya kuat. Setelah melakukan penilaian itu Apgar skornya kita bersihkan. Kemudian kalau ada topi, kita topikan kepala bayi. Ini jika handuknya ini sudah basah, kita gantikan dengan handuk yang lain. Kemudian barukan kita melakukan inisiasi menyusui dini pada tubuh ibu. Kita letakkan posisi bayinya ini tegak lurus seperti ini, dekat di antara puting ibu. Diusahakan kepatenan jalan napasnya terjaga. Kemudian kita selimutkan dengan ini. Nah, selanjutnya kita periksa apakah ada janin yang kedua atau tidak. Setelah itu barukan kita lakukan penyuntikan oksitosin di sepertiga lengan atasnya. Kita injeksikan aspirasi terlebih dahulu, barukan kita masukkan secara perlahan-lahan. Setelah itu kita bantu meses, kemudian melakukan peregangan pada tali pusatnya dengan cara menegangkan ke atas. Ini kita melakukan penekanan ke arah ke belakang ke atas atau dorsokranial. Kita tidak boleh melakukan penekanan terlalu kuat untuk menghindari terjadinya inversi uteri. Kita lakukan. Jika dalam 40-50 detik tidak keluar atau tidak keluar plasentanya, kita suruh suaminya untuk melakukan stimulasi puting susu pada ibu atau keluarganya. Kemudian setelah ada kontraksi lagi kita lakukan. Jika dalam 15-30 menit itu tidak keluar plasentanya, maka kita masukkan oksitosin yang kedua. Masukkan oksitosin tegak lurus, masukkan secara perlahan. Kemudian jika kandung kemihnya ini penuh, bisa kita keluarkan dengan kateter nelaton. Kita keluarkan kateter nelatonnya. Setelah itu kita suruh keluarganya untuk membuat surat rujukan. Nah, kemudian kita lakukan lagi. Ini jika di dalam 30 menit itu plasenta yang tidak lahir juga, maka kita lakukan manual plasenta. Ini plasenta sudah lahir, ke atas, tarik, ayo ibu. Kemudian setelah itu barukan kita melakukan pengeluaran searah jarum jam. Kemudian kita nilai plasentanya itu apakah ada pendarahan atau tidak, apakah kotiledonnya ini ketinggal atau tidak. Kalau ada ketinggal bisa kita lakukan pengambilan, terus bisa menggunakan tangan atau menggunakan pinset. Kemudian setelah itu kita timbang dan kita ukur plasentanya. Kemudian barukan kita masuk ke suatu tempat atau ke plastik untuk diberikan kepada keluarga. Nah, selanjutnya itu kita lakukan meses lagi untuk agar kontraksi uterisnya baik. Nah, setelah itu barukan kita lihat di vagina ini apakah ada laserasi atau tidak. Jika ada laserasi, kita lakukan episiotomi, jahitan episiotomi. Nah, selanjutnya itu setelah 1 jam kita lihat bayinya. Kemudian kita ukur pengukuran bayinya dari lingkar kepalanya. Lingkar kepala ini normalnya itu adalah 33-35, terus lingkar dadanya ini adalah maksud saya lingkar kepalanya ini adalah 33-35, lingkar dadanya ini 30-33.
berat badannya kita ukur juga, di mana normalnya itu 2,7 sampai 4 kilo, terus panjangnya ini antara 45 sampai 51 cm. Setelah itu kita lakukan pemberian salep matanya, antibiotik propilaksis. Setelah itu kita berikan vitamin K pada paha sebelah kiri, IE. Setelah itu, setelah 1 jam pemberian ini kita berikan pada hepatitis B pada paha sebelah kanan. Nah, setelah itu kita bedung bayinya. Kita bedung bayinya. Bedung bayinya. Untuk level 1 kita bertujuan untuk menentukan usia kehamilan, usia kehamilan, tinggi fundus, dan menentukan apa yang terdapat di dalam. Setelah kita bedung, kita dekatkan bagian kejangkauan ibu. Kalau misalkan dalam 1 jam yang tadi tidak berhasil ibunya untuk bayinya menyusui pada ibu, bisa kita letakkan lagi untuk menyusui seperti ini. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan lagi, tanda-tanda vital kembali ibunya. Kemudian kita bereskan alat-alatnya, dan tidak lupa kita dokumentasikan tindakan yang telah kita lakukan. Kemudian kita lakukan terminasi kepada ibu. Kita tanyakan, kita jelaskan bahwa tindakan kita telah selesai, bagaimana perasaan ibu. Setelah itu kita kontrak untuk tindakan selanjutnya. Nah, baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.